Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman kita yang bidang bisnis mereka itu bergerak di bidang properti. Meskipun bergerak di bidang properti, tetapi perusahaan yang satu ini memiliki saudara yang bergerak di bidang cat. Yap, sama-sama properti juga sih, tapi lebih spesifik cat. Tetapi untuk perusahaan yang satu ini mereka benar-benar bergerak di bidang properti ya. Mereka membangun hotel, apartemen, perumahan, dan lain-lain yang bisa kita lihat nanti di pembahasan lebih lanjut video ini. Kita akan membahas Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk dengan kode emiten RISE atau kita panggil aja RISE. Sama seperti saudaranya yang bergerak di bidang cat, teman-teman dapat menduga siapakah perusahaan tersebut yang saya maksud yang memproduksi cat, yakni adalah Avian Brands yang merupakan saudara daripada RISE ini. Sama-sama memiliki hubungan di mana pemegang sahamnya ada PT Tancorp, meskipun ada berbeda dikit dengan Avia, karena ya Avia ini pemegang sahamnya kita bisa lihat di sini PT Tancorp juga, tapi dengan nama Surya Sentosa. Tetapi kalau untuk yang RISE ini Tancorp Global Sentosa, hanya beda di nama tengahnya aja sih, tapi udah berbeda perusahaan itu, tapi tetap dalam satu perusahaan. Kita lihat dulu sejarah daripada RISE ini yang menjadi salah satu developer di Indonesia ya, merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam kegiatan usaha pengembangan jasa dan pengelolaan properti real estate. Sunrise Property memiliki visi untuk menjadi pembangkang properti terpercaya di Indonesia melalui pengembangan properti yang bernilai investasi tinggi melalui inovasi yang berkesinambungan ya. Dimulai sejak 2003, berarti udah sekitar 19 tahun di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dimulai dengan mengembangkan Triton Point Warehouse yang terdiri dari pergudangan dan ruko di beberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, Medan, dan Bandung. Terus bertransformasi menjadi pengembang yang memiliki reputasi yang menjanjikan dalam menghadirkan proyek-proyek eksklusif, inovatif, dan modern ya. Menghadirkan properti yang berorientasi pada lokasi yang strategis, memiliki desain dan arsitektur modern serta berkualitas tinggi, dan tentu saja cadangan land bank yang tersebar di Indonesia serta didukung oleh tim manajemen yang solid dan berpengalaman. Terus mengembangkan proyek prospektif yang memiliki nilai investasi yang menjanjikan dengan memiliki land bank seluas lebih dari 200.000 hektar. Wow, mantap banget ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikhtiar memenuhi kebutuhan properti masyarakat baik residensial maupun komersial. Tahun 2011 mulai melakukan ekspansi lini bisnis dengan mendirikan Solaris Hotel di Malang dan Bali, serta kawasan perumahan-perumahan modern di Gresik yaitu Grand Sunrise. Makin bertumbuh pesat ketika memasuki tahun 2012, mulai mengembangkan lini bisnis dengan membangun gedung bertingkat tinggi yang dirancang oleh arsitek kelas dunia. Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2016, Sunrise Property juga mengembangkan 3 Cleo Business Hotel yang berada di lokasi-lokasi strategis yang tersebar di area bisnis kota Surabaya ya. Ada nama Cleo di sini, merek minuman daripada Cleo. Sunrise Property kemudian mengembangkan high-rise building pertamanya yaitu Fasa Hotel Surabaya yang merupakan hotel bintang 5 termewah di kota Surabaya yang telah menjadi pilihan tinggal Presiden Republik Indonesia Insinyur H. Joko Widodo saat berkunjung ke Surabaya. Ekspansi terus dilanjutkan Sunrise Property dengan mendirikan gedung perkantoran Voza Premium Office, sebuah gedung perkantoran grade A pertama dengan konsep Smart Building System di Surabaya Barat yang terintegrasi dengan Fasa Hotel Surabaya serta apartemen Arch 100, apartemen single building termewah di jantung kota Surabaya yang mengutamakan privasi bagi para penghuninya. Juni 2018 resmi merantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode RISE, menjadi pembuktian bahwa Sunrise Property telah mendapat kepercayaan dari publik untuk mengembangkan proyek-proyeknya. Tahun 2019 makin tinggi dengan meluncurkan produk apartemen baru yaitu Kyo Society, mirip-mirip nama daripada salah satu hotel di Singkawang ya, juga Kyodai, sebuah apartemen yang terinspirasi dari kehidupan di negara Sakura dengan segala kelengkapan fasilitas di dalamnya, tercipta sebagai kehidupan modern untuk Anda dapat terhubung, berinteraksi, dan hidup di masa kini dan masa depan untuk para profesional muda dan juga investor. Tahun 2020 tengah mengembangkan sejumlah proyek baru sebagai upaya menyiapkan kebutuhan pasar pada tahun mendatang dan terus berkomitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan sesuai dengan jadwal. Dan ini visi-misi mereka. Untuk produk-produk mereka ada beberapa di sini kita bisa lihat. Ada tadi kita lihat sudah disebutkan ada hotel. Lalu ada lagi ini perkantoran. Lalu ada lagi bidang apartemen sampai bidang residential dan juga pergudangan juga mereka miliki. Lengkap banget. Ada juga depo bangunannya yang juga
salah satu bagian daripada Tancorp ini Depo. Ini juga baru IPO tahun 2021 ya, Depo Bangunan. Jadi memiliki banyak hubungan satu sama lain antara RISE, Avia, dan juga Depo ini. Untuk prospeknya sendiri yang bergerak di bidang properti sebenarnya agak beresiko ya, karena mereka benar-benar produk akhir dari berbagai materi bangunan sampai menjadi produk akhir untuk dijual kepada konsumen, dan biasanya itu harganya tinggi banget dan nggak semua orang bisa dapat dengan mudah membeli properti, teman-teman. Jadi untuk prospeknya sih ya agak beresiko melihat ekonomi sekarang yang juga katanya inflasi juga lagi naik di Amerika ya. Tentu saja ini juga akan berefek sih. Ini kayaknya nggak ada habis-habisnya sejak krisis perang dagang, pandemi, terus ada lagi inflasi. Wow, ini kayaknya sektor properti juga agak sulit berkembang ya. Tapi bukan berarti akan langsung hilang. Enggak, tetap berjalan tapi tetap lesu. Jadi untuk RISE ini ya untuk prospeknya sih standar-standar aja. Apalagi pasarnya sekarang lagi lesu. Kecuali kalau misalnya kayak Depo ini terefek juga sih dengan properti, tapi kalau untuk Avia kan itu kan untuk maintenance bangunan, berbeda dengan RISE. Jadi kalau untuk maintenance kan itu kan rutin tiap tahun, mungkin berapa jelang waktu memerlukan cat, tapi untuk RISE ini kan tidak tiap tahun kita beri properti. Jadi untuk RISE ini ya biasalah standar untuk prospeknya, tergantung ekonomi daripada masyarakat. Untuk pemegang sahamnya community atau masyarakat itu sebesar 19,70%, aman dengan PT Tancorp Global Sentosa sebesar 80,30% ya. Kita lihat dulu profilnya, cuman satu berita di sini, jadi aman-aman aja. Dan selanjutnya kita lihat dari fundamentalnya, operating profitnya 10,3 miliar rupiah dengan net profit 50,68 miliar rupiah. Ini net profitnya lebih besar. Ini kesannya buruk sih bagi saya ya. Jadi ya propertinya kurang lancar, mereka lebih mendapatkan pendapatan dari bisnis yang lain. Dengan PER-nya 114 kali udah mahal bagi saya. Dengan operating profit margin 4% doang, tapi net profit margin-nya tinggi banget 20%. Cash ratio-nya 219% ya. Lumayan tebal banget untuk perusahaan ini. Dengan turnover pada sesi pertama hari ini 1,35 M. Ini cukup liquid mengingat baru sesi pertama ya. Tetapi RISE ini kurang menarik bagi saya dalam beberapa sektor. Cuman satu sih ya, ini PER-nya udah cukup mahal bagi saya. Karena memang sektor properti terdampak cukup parah ya. Saya nggak tahu kedepannya bagaimana dengan RISE ini. Tapi untuk sekarang sih saya lewatin dulu ya. Saya belum terlalu tertarik dengan RISE ini yang bergerak di bidang properti yang memang cukup beresiko. Apalagi di tengah ekonomi yang masih lesu sekarang. Demikian pembahasan tentang RISE developer properti daripada Tancorp yang lagi struggling untuk mendapatkan cuan yang lebih besar di tengah-tengah ekonomi yang lagi lesu ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.